Berlatar belakang di kota Osaka, Jepang, diperlihatkan sebuah truk berwarna pink yang sedang menuju ke sebuah tempat, di mana ternyata truk itu di dalamnya ada seorang wanita cantik bernama Kate bersama seorang pria selaku mentornya bernama Ferric atau biasa dipanggil V. Kate sendiri ternyata seorang pembunuh bayaran, dan V menginstruksikan bahwa targetnya kali ini adalah dua petinggi Yakuza. Dan keduanya sebentar lagi akan memasuki tempat yang mereka tuju. Di sini, Kate sama sekali tidak dijelaskan secara detail tentang targetnya tersebut. Sesampainya di sana, Kate pun terlebih dahulu mendekati kedua orang penjaga di sana. Lalu Kate dengan mudah melumpuhkan mereka berdua. Tak lama kemudian kedua mobil targetnya pun sudah sampai di sana, dan Kate sudah siap dalam posisi menembak. Namun ketika Kate siap menekan pelatuknya, dia dibuat dilema lantaran targetnya turun bersama seorang anak kecil. Karena menurutnya situasi ini tidak sesuai dengan protokol yang semestinya. Namun karena didesak oleh seseorang dari handsetnya, Kate terpaksa melanjutkan aksinya. We've got a protocol breach. I repeat, you are green. There's a kid here. Overridden. Take the shot. I repeat, take the shot. Jeritan histeris sang anak pun membuat Kate kehilangan fokus, sehingga dia harus kehilangan satu targetnya yang lain. 10 bulan kemudian, Kate pun masih dihantui oleh rasa bersalahnya waktu itu. Hingga suatu waktu, Kate melihat seorang anak kecil bersama ibunya yang membuatnya menginginkan sebuah kehidupan layaknya wanita-wanita normal pada umumnya. Oleh karena itu, Kate pun mengungkapkan pada V bahwa dirinya ingin pensiun dari pembunuh bayaran dan ingin menjalani hidup normal. Namun sebagai orang yang mendidik Kate dari kecil, V merasa keberatan dengan keputusannya. Kate berjanji akan menuntaskan misinya terlebih dahulu, yakni membunuh salah satu petinggi Yakuza yang tertunda dalam 10 bulan belakangan ini. I want a life. V. Look, I promised I'd finish the job and I will. And then I'm out. Beberapa hari kemudian, Kate terlihat di sebuah bar. Dia mencoba menjalani kehidupan layaknya wanita normal. Di sana, Kate bertemu dengan seorang pria bernama Steven. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kate merasakan betapa legitnya berkayuan. Selesai berkayuan, Kate diinstruksikan untuk menuju sebuah atap gedung untuk membunuh seorang petinggi Yakuza bernama Kijima yang dulu sempat lolos dalam misi pembunuhan sebelumnya. Namun, saat Kate siap menekan pelatuknya, tiba-tiba Kate merasa kehilangan fokus karena sakit kepala sehingga tembakan pertamanya melenceng dari sasarannya tersebut. Holding on yellow. 10 seconds max. Seasonal report. Kate pun masih berusaha mengejar Kijima yang dalam sebuah mobil dan melesatkan tembakan keduanya. Namun, karena sakit kepalanya semakin menjadi-jadi, justru membuatnya kehilangan momen dan gagal menuntaskan misi itu. The window is closed. Kemudian kita pun dibawa ke masa lalu, di mana saat itu Kate dilatih dan dibesarkan oleh V hingga menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Lalu ketika Kate tersadar, ternyata dia sudah berada di rumah sakit, yang mana si dokter mengatakan bahwa Kate sudah terpapar radiasi kimia polonium, yang karena akibat racun tersebut, Kate hanya mempunyai waktu kurang dari 1 hari saja. You've been out almost a day. 131, thallium, but Polonium. 210. Kate pun teringat bahwa sebelumnya dia minum sebuah minuman dari Steven dan dia menyimpulkan bahwa Steven lah yang meracuninya saat pertemuannya semalam. Sadar bahwa hidupnya tak akan lama lagi, Kate mendesak si dokter untuk memberikan beberapa botol stimulan, pemompa stamina agar fisiknya yang lemah dapat terus bertahan setidaknya dalam waktu 1 hari. I want stimulants. what are you trying to do?
Setelah kabur dari rumah sakit, Kate pun langsung mendatangi rumah Stephen yang saat itu sedang bersama istrinya. Di mana di situ Kate memaksa Stephen untuk buka mulut. Dan akhirnya Stephen mengaku jika dirinya dipaksa oleh seorang pria bernama Kazuo Sato. Dia merupakan salah satu pentolannya kelompok Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Dan dia mengiming-imingi kebebasan apabila Stephen berhasil membunuh Kate dengan racun tersebut. Kazuo Sato. He manages a Yakuza club. It's a Kijima clan. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, Kate pun mengurungkan niatnya dan langsung pergi dari sana menemui V, memintanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kijima. Karena selama ini, V sama sekali tidak memberitahu tentang targetnya tersebut. You won't get any more questions from me after today. Karena desakan itu, V pun akhirnya menceritakan bahwa Kijima adalah seorang sesepuh tertua di Yakuza. Bahkan, nama Kijima disematkan sebagai nama klan di Yakuza. Sementara orang yang dibunuh oleh Kate 10 bulan yang lalu, dia adalah adik kandung dari Kijima itu sendiri bernama Kentaro. Sampai sini Kate menyimpulkan bahwa semua yang ia alami saat ini adalah upaya Kijima untuk membalaskan kematian Kentaro 10 bulan yang lalu. Sebelum pergi, Kate pun bertanya tentang bawahan Kijima yang bernama Sato. V sebenarnya tidak mengetahui secara detail tentang Sato. Namun, Kate dapat mencari info lebih banyak di sebuah tempat yang bernama Black Lizard. This was revenge for Osaka. What about Sato? Kazuo Sato ring a bell? How do I get to him? At a place called the Black Lizard. Sampai di sana, Kate pun secara terang-terangan masuk dan menembak salah satu anggota Yakuza di sana untuk mencari informasi mengenai Kijima melalui Sato. Namun, karena Sato tidak membuka mulut mengenai Kijima, Kate pun terpaksa membunuh seluruh pentolan Yakuza di sana, lalu dilanjutkan bertarung tangan kosong melawan puluhan bawahan mereka. Nobody knows. Sampai akhirnya ada satu pria botak yang tersisa, yang karena ketakutannya, dia langsung mengatakan sebuah nama, yaitu Ani, tanpa O. Yang mana Ani merupakan satu-satunya keponakan Kijima. Berkemungkinan besar, Ani lebih mengetahui tentang Kijima, termasuk keberadaannya. Kijima-san no meikko da. Ani. Ani-chan, utsu no. Saat di sana, Kate pun dibuat sangat terkejut karena Ani adalah anak dari Kentaro atau pria yang dibunuhnya di awal film tadi. Sehingga mau tidak mau Kate terpaksa menculiknya dan memaksanya untuk menghubungi seorang penasihat pribadinya Kijima yang bernama Renji. Dan ketika Kate terhubung dengan Renji melalui telepon, dia memaksanya untuk mendatanginya bersama Kijima di suatu tempat jika mereka ingin keponakannya tetap hidup. 大事な話なの。さらわれたんだよ。 Renji sendiri ternyata memiliki rencana lain, di mana dirinya meminta anak buahnya untuk membunuh Ani. Dengan skenario seolah-olah Ani dibunuh oleh Kate selaku penculik Ani. Karena dengan tewasnya Ani, Renji yakin dia akan menjadi pewaris tahta tertinggi di Yakuza atau disebut dengan Oyabun. Karena Ani adalah satu-satunya keturunan keluarga Kijima yang tersisa. Saat berhadapan dengan para anak buahnya Renji, Kate pun terlihat sangat kecewa lantaran yang muncul di hadapannya bukanlah Kijima, melainkan kroconya. Dan dari sini, aksi baku tembak pun tak terelakkan. Karena kewalahan, Kate pun memutuskan melarikan diri sejenak. Namun, di tengah pengajaran terhadap Kate, tak sengaja mereka berhasil menemukan Ani yang keluar dari toilet, dan kemudian si Kroco pun langsung menodongkan pistolnya kepada Ani. Namun alhamdulillahnya, Kate datang dan langsung menembaki mereka semua. 心臓 Ani. もううんざりなんだよ。
Sadar bahwa dia tidak memiliki tempat untuk lari lagi, Annie pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Kate yang kondisi fisiknya yang mulai nampak melemah. Dan Annie dengan senang hati bersedia membantu Kate untuk menemukan Kijima. Seperti yang kita tahu bahwa Kijima hanya memiliki satu koneksi, yaitu Renji. Namun karena kini Renji justru berniat membunuh Annie, Kate pun sementara ini merubah targetnya, yaitu Renji. How do I find Renji? Untuk itu mereka pun terlebih dahulu menemui kekasih prianya Renji, yaitu Jojima. Namun sayangnya, Jojima menolak memberikan informasi terkait Renji. Alhasil, Kate terpaksa menggunakan kekerasan untuk meminta informasi darinya. Dari ponsel Jojima didapatkanlah sebuah pelacak seluler tentang di mana lokasi Renji berada saat ini. Hingga kemudian Annie memutuskan untuk mencegat Renji di tengah perjalanan dan berhasil membunuh beberapa pengawalnya. Saat berhadapan, keduanya pun memaksa Renji untuk buka mulut tentang di mana Kijima berada. Namun Renji hanya mengetahui sebaik kata yang terakhir Kijima katakan, yaitu aku berada di antara keluarga. Annie yang mendengarnya pun mengerti bahwa Kijima saat ini berada di rumah masa kecilnya yang berada di atas bukit. Family tried to kill me. Family killed my father. He says to be amongst family. I do not know. I know where he is. Di perjalanan, Kate menghubungi V, yang mana dirinya memberitai bahwa dia berhasil menemukan lokasi Kijima berada. Lalu, Kate meminta V untuk mengambil mayatnya di sana, mengingat kondisi fisiknya sudah mulai melemah dan kesempatan hidupnya hanya beberapa jam lagi. Kate. Goodbye, V. Di perjalanan, Kate mengatakan bahwa ketika dirinya melihat Kate, dia teringat dengan ibunya yang juga seorang gaijin atau orang Jepang dari keturunan asing. Namun sayangnya, hingga detik ini, Annie sama sekali belum pernah bertemu ibunya, bahkan melihat fotonya pun Annie tak pernah. Setelah beberapa menit berjalan, mereka pun akhirnya sampai di rumah masa kecil keluarganya Kijima. Namun Kate meminta Annie untuk menunggunya di luar gerbang saja, karena Kate tak ingin Annie ikut terbunuh dan tidak bisa menikmati masa remajanya seperti dia. I never could. Go be one. Be someone less angry. Sambil menyuntikkan sisa cairan stimulan ke dalam tubuhnya, Kate berupaya masuk ke rumah itu. Hingga kita dapat melihat Kijima dengan duduk santuy di sana menunggu kehadiran Kate yang sudah ia ketahui sebelumnya. Look at me. Yeah. I'm dying. Selain untuk menuntaskan misi Kate yang sebelumnya gagal, Kate juga berniat balas dendam pada Kijima atas racun yang sudah ia berikan padanya. Namun Kate dibuat sangat terkejut saat Kijima menjelaskan dan menunjukkan sebuah fakta bahwa Kate hanya diperalat oleh V. Karena faktanya, V sudah bersekongkol dengan Renji agar mendidik Kate hingga menjadi seorang pembunuh profesional, dan ketika Kate sudah menjadi seorang pro player, mereka berdua menjadikan Kate sebagai alatnya untuk mengkudeta tahta Yakuza dari Kijima. Renji. Secara bersamaan, Annie pun dihampiri V di depan gerbang. V dengan leluasa mempengaruhi Annie, lalu mengatakan bahwa pembunuh ayahnya dulu bukanlah keluarga dari Kijima, melainkan orang asing yang beberapa menit lalu masih bersamanya, yaitu Kate. When she first met you, share with you. Dengan kondisinya yang semakin melemah, Kate pun menyusun rencana baru dengan Kijima, di mana dirinya berpura-pura menembak mati Kijima. I have to finish this. Annie yang sudah dicuci otaknya oleh V pun justru menganggap bahwa Kate sudah membunuh seluruh anggota keluarganya, termasuk Kijima. Sampai-sampai dia nekat menembak Kate dan bersedia menjadi anak didik V selanjutnya.
Kijima yang sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja pun mendekati Kate dan menolong Kate dengan cara menyuntikkan sisa stimulan pada tubuhnya. Kate berhasil menunda kematiannya, lalu mereka pun bergegas pergi ke markasnya Renji. Sementara itu, V sendiri sudah terlihat di markasnya Renji. Renji yang menganggap bahwa Kijima sudah mati dibunuh oleh Kate pun menganggap bahwa dirinya adalah pemegang tahta tertinggi di sana. Renji secara resmi menyambut V sebagai petinggi barunya di Yakuza. I prefer self-interest. In the name of being human. Welcome to the Yakuza, Barrickson. Kate sendiri sudah tiba di markasnya Renji. Dengan bantuan puluhan pasukannya Kijima, Kate menghabisi satu persatu pasukannya Renji dengan tujuan untuk menyelamatkan Annie. Dan betapa terkejutnya Renji ketika di hadapannya ada Kijima yang sudah ia anggap mati dibunuh oleh Kate. Kijima menantang Renji duel 1 lawan 1 menggunakan samurainya untuk membuktikan apakah dirinya layak menggantikan posisinya sebagai pemegang tahta tertinggi di Yakuza. Dan hasilnya, ya, Renji mati hanya 2 kali ayunan samurainya Kijima. Kate sendiri masih berjibaku berusaha masuk ke ruangan tempat Annie ditahan. Hingga saat dia berhasil masuk ke ruangan V, Kate hanya dengan 1 tembakan berhasil membunuh V dan menyelamatkan Annie. Setelah semuanya berakhir, Kate pada akhirnya tetap tak terselamatkan karena racun yang di dalam tubuhnya sudah menggerogotinya. Meskipun dia harus tewas, Kate merasa lega karena di akhir hayatnya dia dapat menepati janjinya menyelesaikan misinya dan menebus kesalahannya pada Annie. Dan film pun selesai.